Ya, pertama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan selamat ulang tahun Polisi Kehutanan Republik Indonesia ke-58 dengan harapan Polhut kita semakin profesional, semakin terdepan, terutama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Ya, jadi semangatnya adalah bagaimana profesional dalam melaksanakan tugas dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di sektor sumber daya alam. Ya, itu. Untuk dukungan Pemprov sendiri terhadap Polhut sendiri gimana, Pak? Oh, penuh. Ya, ini kan ditandai juga bahwa anggaran bidang kehutanan itu kan terus meningkat ya. Dari dana bagi hasil dan sebagainya itu ya mereka bisa digunakan untuk mereka operasional membangun menjaga kelestarian termasuk pemberdayaan masyarakat di kawasan sekitar hutan, bekerja sama dengan Polhut. Ada berapa besar anggaran yang disediakan? Nah, itu dinas teknis nanti ya, si Pak Agustan yang menyampaikan ya, karena plotting anggarannya di SOPD-nya. Nanti silakan dengan Pak Kadis nambahkan di BHDR-nya ya. Pak Wagub, terkait dengan adanya target LHK sendiri mengenai rehabilitasi lahan kritis, mengingat di Kalteng sendiri ada 800.000 lebih lahan kritis. Ini bagaimana nih Pak di data peta 2022? Ya, saya kira kan dengan adanya DBHDR itu kita harapkan juga Dinas Kehutanan Provinsi kita bisa lebih melakukan rencana aksi dalam rangka untuk mengatasi kondisi lahan kritis kita. Karena melalui gerakan-gerakan kegiatan-kegiatannya ya dalam rangka untuk membangun sektor bidang kehutanan, membangun kelestariannya dan ekosistemnya ya. Kemudian juga tentu kehutanan bukan hanya menyangkut di bidang kehutanan, tapi juga kita berharap mereka juga bisa menjaga terhadap ekosistem yang lainnya, baik flora maupun faunanya, bekerja sama dengan stakeholder terkait. Pak, terkait dengan target di 2025 sendiri masih seperti apa Pak? Mengingat juga pasti di tahun 2024 kemarin kita masih belum terindikasi di kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagaimana dari target 2025? Tentu pelajaran di tahun-tahun yang lalu dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan itu juga harus menjadi perhatian serius ya. Kita jaga tetap konsisten baik program maupun dukungan anggaran maupun sarana prasarana lainnya termasuk personil. Tadi ada teman-teman dari Manggala Agni, ada teman-teman dari Damkar Kehutanan. Maka saya tanya tadi, kalian nih honor di kehutanan nggak ada? Mereka memang sifatnya sukarelawan. Tetapi sukarelawan juga ya Pak Agustan, terus mereka terus menjadi perhatian, dibantu ya tingkat kesejahteraannya. Karena mereka jangan sampai berjibaku dengan bencana kebakaran hutan lahan, tapi juga mereka itu kan mengancam jiwa juga ya kalau mengatasi kebakaran hutan lahan itu. Coba kita lihat kejadian di Los Angeles ya kan, betapa pentingnya peran pemadam kebakaran ya. Itu makanya kapan perlu mereka dilibatkan, diasuransikan jika memang perlu kan gitu, BJM yang perlu sudah. Nah jadi kan semuanya kan bisa menjamin antara kegiatan yang mereka laksanakan dengan tanggung jawab dan hak-hak yang mereka terima gitu. Pak, terkait tema lain Pak. Pak, ini kan ada ramai kemarin nama Bapak dicatut katanya. Nah itu gimana Pak? Yang apa itu? Yang masalah yang event dance itu Pak. Yang apa? Event dance yang hari Sabtu kemarin Pak. Kenapa itu? Itu katanya nama panitia mencatut nama Bapak sebagai sponsor di situ. Nah mereka kan belum bayar nih Pak untuk yang itu. Nah itu Bapak sendiri gimana? Nggak tahu saya. Nggak ada kontak ya. Ini ramai Pak di media sosial. Kalau Pak Wagub sendiri mungkin menyingkapinya gimana itu Pak? Saya belum tahu ya. Saya belum ada kontak, belum tahu. Tapi sampai sekarang ini berarti belum ada ya Pak untuk yang belum. Nggak tahu. Pak, ya? untuk program strategis di 2025 apa aja sih Pak yang nanti digelontorkan? Ini ada rumah sakit kelas A, kemudian ada wisata Sabangau. Itu kapan dimulai Pak untuk pembangunannya? Yang jelas untuk pengembangan ekowisata di Sabaru itu tahun 2024 tadi kan sebagian kita sudah awal itu membangun infrastruktur dasar, yaitu mematangkan lahan termasuk beberapa tempat. Nah nanti di 2025 ini Pak Gubernur kita memang perlu dukung ya, perlu dukung untuk pengembangannya ke depan. Dana yang ini berapa Pak? Dananya berapa Pak anggarannya Pak? Dananya kemarin berapa ya?
80-an. 80 miliar Iya. untuk wisata di Sabaru aja. Di Sabaru. Di Sabaru kayak gini. Jadi gini ya. Sekarang tren orang sekarang ini coba kita lihat ya di beberapa daerah provinsi di daerah Indonesia ini orang kalau mau melepas kerja ya libur weekend dia tidak harus ke mall lagi. Sekarang banyak trennya mereka ke wisata alam ya. Betul. Wisata alam itu pun kadang-kadang pemerintah provinsi, kabupaten, kota membuatnya sehingga menjadi daya tarik warganya untuk bisa meluangkan waktu bersama keluarga, menghibur diri ya, berwisata. Di sisi lain juga itu akan bisa menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah. Artinya potensi itu mesti harus kita kembangkan. Ya, tidak hanya dari alam tapi juga bisa kita ciptakan dengan wisata-wisata baru yang mendukung ke arah pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisatanya. Kenapa dipilih Sabaru? Ya bagus saja. Kan ada kerjasama kita juga dengan teman-teman Taman Nasional ya. Kemarin Pak Riswantonya sudah oke semua. Jadi kan itu kalau dalam kondisi pokoknya asik lah. Saya juga baru pertama kali kemarin melihat ya secara pribadi itu memang Kalteng itu kita terutama di ibu kota provinsi Palangkaraya ini ya memang harus ada tempat ya, dan itu juga terintegrasi dengan sirkuit Sabaru. Sirkuit. Nah kalau itu bisa dikembangkan berarti event-eventnya bisa kita laksanakan. Menjadi tambah daya tarik berarti Pak. Pak, di 2024 kemarin Pak ada wacana untuk